Bab 2742. Bertemu dengan pencuri. Tapi orang ini menyerap energi Reiki emas dengan cukup cepat, tidak tahu jurus apa yang dia pelajari. Ujar salah satu dari mereka. Tidak peduli kehebatan apa yang dia miliki, itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan, tetapi akan lebih baik jika dia tetap berada di sini. Satunya lagi berkata sambil tersenyum. Mereka berdua berkomunikasi dengan tatapan mata, dan tersenyum tanpa sadar. Kolam pedang ini hanya dibuka sekali dalam 800 tahun. Jika Erikin terus bergerak, berarti mereka berdua harus terus mengikutinya, itu akan membuat kesempatan yang langka ini terbuang sia-sia. Sekarang Erikin berhenti di tempat untuk menyerap energi Reiki emas, mereka berdua otomatis dapat memantau sambil menyerap Reiki, sehingga tidak menyia-nyiakan perjalanan mereka ke sini. Oleh karena itu, mereka berdua sangat berharap Erikin bisa tetap diam. Selain itu, titik cahaya tidak bergerak, dan daya isapan melonjak, itu membuat mereka berdua merasa cukup tenang. Setelah melepaskan diri dari kedua orang itu, Erikin mengukir dua pola dewa lagi di area lain. Tapi ketika pola dewa ini selesai, alis Erikin tiba-tiba mengernyit. Matanya tiba-tiba melihat ke arah dia datang. "Ada apa, Erikin?" tanya Iblis Fu setelah melihat ekspresi Erikin berubah. "Pola dewa yang aku buat disentuh orang," ujar Erikin dengan suara berat. "Ada orang mengetahui kamu menggunakan pola dewa untuk membuat mutiara Reiki emas." Iblis Fu juga sedikit terkejut. Metode Erikin ini adalah formasi iblis yang ditinggalkan oleh murid keempat pola dewa zaman kuno. Setelah sekian lama, sekarang diketahui oleh orang. Apakah itu orang sekte pedang? Seharusnya bukan. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan perlahan. Orang itu sangat berhati-hati. Meskipun dia telah membobol area pola dewaku yang tersembunyi, namun dia tidak mengganggu pola dewa, seharusnya hanya mengambil mutiara Reiki emas yang sudah terbentuk selama beberapa waktu ini. Tapi dia tidak cukup mengerti tentang pola dewa. Aku membuat beberapa trik pada pola dewa, selama masuk ke salah satunya, maka akan merasakannya. Bahkan jika aku yang masuk juga akan demikian. Dia pikir dia melakukannya secara diam-diam, namun sebenarnya itu sudah ketahuan. Mencuri mutiara Reiki emasmu, tanpa merusak pola dewa. Sepertinya memang bukan perbuatan orang sekte pedang. Iblis Fu sedikit mengangguk. Sekte pedang seperti master di kolam pedang ini. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih hebat dari mereka. Jadi bahkan jika pihak lawan tertarik dengan pola dewa ini, namun juga tidak perlu menyelinap masuk secara diam-diam, mereka bisa masuk dengan menghancurkannya. Tetapi pihak lawan diam-diam menyelinap masuk, mengambil mutiara Reiki emas kemudian diam-diam menyelinap pergi lagi, bagaimanapun itu sedikit aneh. Kalau begitu ada pencuri. Erikin tersenyum dingin, sungguh tak disangka, dia ingin menghisap Reiki tempat ini, dan ada orang datang untuk mencuri mutiara Reiki emas yang telah dia padatkan. Namun, orang ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan, mampu masuk ke pola dewa tersembunyi yang dia buat, dan menemukan ada yang tidak normal dengan tempat ini. Dia jelas bukan kultivator biasa. "Erikin, apakah kita akan pergi menangkap orang ini?" ujar Iblis Fu dengan menggertakkan giginya. Orang ini berani mencuri barang Erikin, itu sama saja dengan mencuri barangnya. "Tidak perlu." Erikin menggelengkan kepalanya. "Jika dia masuk dengan secara tidak sengaja, maka kita ke sana juga akan sulit untuk menemukan orang ini, sebaliknya, malah akan membuat kita ketahuan. Jika orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaan pola dewaku, maka dia tidak akan diam setelah mendapatkan begitu banyak mutiara Reiki emas dengan begitu mudah. Kita tunggu hingga dia terpancing. Ya, orang ini pasti tidak akan berhenti, kita bisa memancingnya masuk ke perangkap." Mata Iblis Fu berbinar,
dia seolah memikirkan sesuatu dan tersenyum. Orang ini suka mencuri, jadi pasang saja perangkap dan biarkan dia masuk ke perangkap. Tapi sebelum itu, masih ada yang harus dilakukan. Selesai bicara, Erikin menggerakkan tubuhnya dan berjalan ke arah dia datang. Tidak peduli apakah orang ini beruntung atau tidak, sekarang sebelum memasang perangkap, ada satu hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, yaitu melihat tempat sastra jimat yang dijaga oleh kedua kultivator sekte pedang itu. Setelah kembali ke tempat awal, dia merasakan bahwa keduanya tidak bergerak, dan reiki emas di sekitar sedang dihisap dengan perlahan, mengalir ke arah posisi kedua orang itu berada. Erikin kira-kira sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Kembali ke posisi semula, Erikin menghentikan semua pola dewa di sini. Dan selama dalam perjalanan kembali, letak tempat pola dewa kedua juga mengirim informasi area tersebut telah dimasuki orang. Erikin menjadi semakin kesal. Karena kamu suka mencuri mutiara reiki emasku, maka aku tidak akan sungkan lagi. Jika tebakannya benar, dapat menemukan dua pola dewa dengan begitu cepat, maka pihak lawan pasti memiliki caranya. Selama Erikin memasang pola dewa, orang ini seharusnya bisa merasakannya. Di sini ada dua kultivator sekte pedang, jadi jelas tidak cocok dijadikan tempat untuk menyergap orang ini. Oleh karena itu, Erikin harus menghentikan pola dewa di sini terlebih dahulu, dan menipu pencuri itu hingga ke tempat keempat pola dewa yang dia buat. Mengenai hilangnya daya hisapan di sini apakah akan membuat orang sekte pedang curiga atau tidak, untuk saat ini Erikin juga tidak bisa mempedulikannya. Jika selalu ada pencuri yang mengikuti belakangnya, sehingga membuat mutiara reiki emas yang dia buat hilang, bahkan meskipun dirinya sudah menyingkirkan kedua orang ini, apa gunanya itu? Selain itu, bahkan jika seorang kultivator menyerap energi reiki emas, itu juga tidak akan diserap dengan kecepatan konstan. Setelah mencapai tingkat tertentu, perlu berhenti untuk memurnikannya, dan mengubah reiki emas agar dapat digunakan, kemudian lanjut menyerapnya. Jadi selama waktunya tidak terlalu lama, kedua orang ini tidak akan terlalu curiga. Setelah selesai melakukan ini, Erikin kembali ke lokasi pola dewa keempat. Selanjutnya, tinggal menunggu bajingan itu muncul. Pada saat ini, di kedalaman kolam pedang, seorang pria bertopeng bergerak maju dengan cepat. Di tangannya, dia memegang permata yang memancarkan cahaya reiki. Ia terus-menerus menyesuaikan arah dan sudut sesuai dengan arah cahaya di permata. Hehe, kali ini datang ke kolam pedang, ada keuntungan yang tidak terduga. Orang bertopeng ini tinggi dan kurus, ia memakai jubah hitam besar dan menggunakan topeng di wajahnya, ia terlihat misterius. Tetapi ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya seperti itik jantan, tampak sangat licik. Awalnya hanya ingin mencari binatang roh emas di dasar kolam pedang, tapi tak disangka bisa menemukan mutiara reiki emas. Tidak tahu, siapa yang memiliki kemampuan seperti ini, mampu meletakkan pola dewa secara diam-diam untuk menyerap reiki emas. Singkatnya dia adalah orang jenius. Sayangnya, masih jauh jika dibandingkan denganku. Sekarang setelah mendapatkan belasan mutiara reiki emas, nilai benda-benda ini seharusnya tidak lebih buruk dari hasil menangkap satu binatang roh emas. Benar-benar untung besar. Suara pria bertopeng itu penuh dengan kebanggaan, dan di mata kecilnya yang satu-satunya terlihat, tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Menurutnya, metodenya ini sangat tersembunyi, dan orang yang membuat pola dewa ini seharusnya tidak menyadari bahwa mutiara reiki emasnya telah dicuri. Namun, pria bertopeng itu juga sudah ada rencana, dirinya telah mencuri 2 putaran, paling banyak dia akan mencuri 3 putaran, kemudian meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, orang yang bisa membuat pola dewa yang begitu baik seperti ini mungkin bukan orang yang lemah, jadi dia tidak perlu mencari masalah.
Sebaiknya pergi tanpa ada yang mengetahuinya, setelah mencuri langsung pergi. Dengan demikian masih ada waktu untuk mencoba peruntungan di dasar kolam pedang. Lokasi pola dewa ketiga sepertinya agak jauh dari dua tempat pertama. Mungkinkah ada yang salah? Pria bertopeng itu menunduk dan menatap permata di tangannya. Dia merasakan jarak lokasi mutiara Reiki emas berikutnya, dan perlahan mengurangi kecepatannya. Bersambung.